Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak ustazah? Ustazah harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa jaga kesehatan ya anak-anak ya. Karena akhir-akhir ini cuaca di sekitar kita tidak menentu. Ketika siang hari panas sekali, kemudian sore hari ternyata hujan yang sangat deras. Jadi jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya anak-anak ya. Baik, hari ini Ustazah akan menyampaikan materi yaitu mengenai benda hidup dan tak hidup. Tema 1G, subtema 1. Hari ini kita sudah masuk ke tema 1G. Seharusnya kita melaksanakan penilaian harian terlebih dahulu. Tetapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan penilaian harian, maka Ustazah akan melanjutkan ke tema 1G terlebih dahulu. Baik, kalian hari ini cukup memperhatikan materi dari Ustazah saja ya. Hari ini Ustazah akan menyampaikan materi mengenai benda hidup dan tidak hidup. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, Ustazah harap anak-anak dapat menjelaskan makna dari benda hidup dan tak hidup. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu Ustazah harap anak-anak dapat menyebutkan contoh benda hidup dan tak hidup. Nah, ada yang pernah dengar tidak apa itu benda hidup dan tidak hidup? Ada yang tahu apa itu benda hidup dan benda tidak hidup? Pernahkah kalian memperhatikan pintu? Pintu di rumah kalian merupakan benda hidup atau tak hidup? Nah, coba simak penjelasan Ustazah hari ini. Ustazah akan menjelaskan benda hidup terlebih dahulu. Benda hidup atau makhluk hidup adalah makhluk yang hidup dan bisa tumbuh, serta dapat berkembang biak, membutuhkan makanan dan minum, bernafas dan bergerak. Nah, makhluk hidup itu seperti kita ya, seperti manusia, hewan, tumbuhan. Nah, kita lihat pada diri kita saja. Diri kita ini yaitu makhluk hidup pasti membutuhkan makanan, membutuhkan minum, kita juga bisa bergerak, bisa bernafas. Nah, coba bandingkan diri kita dengan benda tak hidup, atau tadi Ustazah mencontohkan dengan pintu rumah kita. Benda tidak hidup atau benda mati adalah benda yang tidak bisa tumbuh serta tidak dapat berkembang biak, tidak membutuhkan makan dan minum, tidak bernafas, dan tidak bergerak. Coba perhatikan pintu di rumah kalian. Apakah pintu di rumah kalian bernafas? Apakah bisa bergerak? Iya, pintu bisa bergerak, tapi dengan bantuan manusia. Coba kalau pintu bisa bergerak sendiri pasti menyeramkan ya anak-anak ya. Selanjutnya, Ustazah akan bertanya kepada anak-anak apa saja ciri-ciri benda hidup dan benda tidak hidup. Tadi sudah Ustazah jelaskan sedikit di depan, pengertian benda hidup dan tidak hidup ada ciri-ciri di dalamnya. Yang pertama, Ustazah akan menyebutkan ciri-ciri benda hidup. Yang pertama yaitu memerlukan makan dan minum. Pasti kalian memerlukan makan dan minum ya. Coba apabila kalian tidak makan dan minum, pasti akan terasa lemah, haus, lapar, dan tidak kuat untuk melakukan aktivitas apapun. Kemudian, ciri-ciri benda tak hidup yaitu kebalikannya. Mereka tidak membutuhkan makan dan minum. Selanjutnya, ciri-ciri benda hidup yang kedua yaitu bergerak. Nah, manusia atau makhluk hidup yang lainnya seperti tumbuhan dan hewan pasti bergerak. Kalau tumbuhan tidak berpindah tempat, tetapi bergeraknya tumbuhan yaitu bertambah besar. Yaitu apabila kalian menanam biji kacang hijau, pasti biji kacang hijau tersebut akan tumbuh. Yaitu pertama akan tumbuh daunnya, akan tumbuh tangkainya. Itu salah satu contoh ciri-ciri makhluk hidup tumbuhan, yaitu bergerak dan tumbuh. Nah, kebalikannya ciri-ciri benda tidak hidup yaitu tidak bergerak. Selanjutnya ciri-ciri benda hidup yang ketiga yaitu
tumbuh. Nah, masih ingat tidak kalian ketika masih kecil, masih merangkak, masih digendong oleh Umi Abi? Bandingkan dengan kalian yang sekarang. Sekarang kalian sudah bisa lari-lari kemana-mana, sudah bisa berjalan sendiri, sudah bisa bersekolah. Berarti kalian itu tumbuh besar. Coba kalian dari kecil merangkak terus atau digendong terus sama Umi, sama Abi, itu tidak tumbuh. Tidak tumbuh merupakan ciri-ciri benda tak hidup, yaitu tidak tumbuh. Selanjutnya, ciri-ciri benda hidup yang selanjutnya yaitu berkembang biak. Berkembang biak seperti ayam. Ayam berkembang biak dengan telur. Kalau manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Berkembang biak artinya bertambah banyak jumlahnya kita, yaitu ayam bertelur. Bertelurnya ayam biasanya kan banyak. Nah, itu ayam artinya bertambah banyak, yaitu berkembang biak. Ciri-ciri benda tak hidup yaitu kebalikannya, yaitu tidak berkembang biak. Selanjutnya, ciri-ciri benda hidup yang selanjutnya yaitu bernafas. Pasti kalian manusia, baik hewan maupun tumbuhan, juga akan bernafas. Kalau kalian tidak bernafas, maka tidak ada aliran darah yang mengangkut oksigen untuk ke seluruh tubuh kalian. Nah, itu kalau tidak bernafas, maka disebut ciri-ciri benda tak hidup, yaitu tidak bernafas. Nah, itu merupakan ciri-ciri benda hidup dan tidak hidup. Dari sekeliling kalian, ada pintu, ada meja, ada Umi, ada Abi, ada kakak. Ustazah mau tanya, apa saja contoh benda hidup dan benda tak hidup? Coba kalian perhatikan sekeliling kalian. Nah, Ustazah punya gambar taman. Dari gambar tersebut, manakah yang termasuk contoh benda hidup dan benda tak hidup? Coba kalian perhatikan, di situ ada pohon, ada kelinci, ada batu, bola, serta ada anak yang bermain sepak bola. Dari gambar tersebut, contoh benda hidup dan tak hidup yaitu benda hidup. Apa saja anak-anak masih ingat tidak benda hidup yang ada di gambar tersebut? Ya, contoh benda hidup yaitu ada kelinci, kemudian anak yang sedang bermain bola, kemudian pohon. Nah, kelinci termasuk hewan, anak-anak yang bermain bola termasuk makhluk manusia seperti kita, dan yang terakhir pohon termasuk tumbuhan. Yang sudah sebutkan tadi termasuk benda hidup. Kemudian yang selanjutnya benda tak hidup. Contohnya apa saja? Masih ingat tidak? Yang di gambar tadi ada gambar apa saja? Yaitu ada gambar batu, bola, dan juga bangku atau kursi yang ada di taman. Itu contoh benda tak hidup. Mereka bisa bergerak karena digerakkan oleh manusia. Seperti batu, kita pindahkan maka dia berpindah. Bola, kita tendang baru dia bisa bergerak. Kalau manusia, kita bisa bergerak sendiri sesuai kemauan kita. Nah, itu tadi contoh benda hidup dan tidak hidup, serta ciri-ciri benda hidup dan tidak hidup. Baik anak-anak, sekian materi yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Ustazah harap kalian selalu jaga kesehatan. Pesannya Ustazah, selalu jaga kesehatan ya anak-anak ya. Banyak minum vitamin dan juga makan sayur. Ustazah ucapkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.